Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Dia di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebuah relasi, apalagi relasi yang sifatnya personal, pribadi, hal penting yang harus dilakukan adalah perjumpaan. Betapa beratnya kita menjalin relasi personal itu tanpa disertai dengan perjumpaan. Orang muda bilang, apa istilahnya, LDR itu tidak mudah ya. Ya, menjalin komunikasi, menjalin relasi, tetapi jaraknya jauh. Meskipun ada sarana komunikasi, tetapi tidak mewakili sepenuhnya perjumpaan personal itu. Maka kita bisa memahami 2 tahun terakhir ini merupakan hal yang tidak mudah. Kita tiba-tiba diajak untuk terpisah secara pribadi dengan orang-orang yang kita cintai karena perjumpaan itu dibatasi. Apalagi kalau perayaan Ekaristi Suci itu kita maknai perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, kehadirannya lewat komuni kudus itu menjadi perjumpaan yang personal, itu pun sulit untuk kita lakukan 2 tahun terakhir ini. Menjadi nyata di dalam hidup kita, saudara-saudari yang terkasih, perjumpaan pribadi itu akan semakin membangun dan menumbuhkan relasi yang semakin personal. Kita percaya iman kita itu adalah iman relasional. Kita membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan itu merupakan pribadi. Tuhan itu merupakan sosok figur yang bisa kita sapa, bisa kita sentuh, sekaligus juga bisa kita rasakan kehadirannya di dalam hidup kita kalau kita memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di pihak Tuhan sendiri, saudara-saudari yang terkasih, dalam pengalaman sejarah hidup manusia, Tuhan juga melakukan berbagai macam cara supaya bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan kita, manusia yang dicintainya itu. Lewat kehadiran tokoh-tokoh, lewat kehadiran para utusan dan para nabi, Tuhan ingin menyapa secara pribadi dengan kita. Puncak dari upaya Tuhan untuk bisa menyapa secara pribadi supaya kita bisa membangun relasi dengan Dia adalah kehadiran Yesus, Sang Putra, yang sebentar lagi setiap tahun akan kita rayakan di dalam perayaan Natal. Peristiwa perjumpaan inilah yang kita maknai sebagai peristiwa penyelamatan Tuhan, dan kehadiran Tuhan itu sudah dipersiapkan
lewat perjumpaan-perjumpaan pribadi orang-orang yang mempersiapkan diri untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan itu. Kalau 3 minggu terakhir kita belajar dari Yohanes Pembaptis, sosok figur yang menghantar perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru, yang sudah jelas dia membuka jalan bagi kehadiran Yesus. Pada Advent minggu yang terakhir ini kita diajak untuk bisa melihat sosok figur pribadi yang namanya Maria. Maria mengandung Yesus. Bayi yang dikandung itulah kelahirannya yang akan kita rayakan. Maka mari kita lihat tadi perjumpaan pribadi 2 perempuan antara Maria dan Elisabet. Kalau kita melihatnya dari perjumpaan manusia biasa, sebetulnya perjumpaan antar mereka itu sebagai perjumpaan yang sekedar saling menguatkan. Dari ukuran manusia, 2 perempuan ini bisa jadi sedang menghadapi aib yang tidak mudah. Elisabet mengandung pada masa tuanya dan itu tidak lazim. Dia sudah mengalami peristiwa hidup sebagai sosok aib karena dia tidak bisa melahirkan sampai usia tuanya. Dan bahkan ketika sebetulnya tidak bisa melahirkan, tetapi dia mengandung, bisa jadi itu pun merupakan aib. Apalagi kalau kita melihat sosok pribadi figur Maria, orang muda yang baru bertunangan, tetapi dia harus mengandung. Bahkan Yusuf pun sedang berusaha untuk bisa menceraikan Maria dengan diam-diam. Saudara-saudari yang terkasih, dari ukuran manusia, 2 pribadi ini merupakan 2 pribadi yang menderita, pribadi yang sedang mengalami aib. Tapi kita lihat bagaimana Lukas memberikan gambaran yang sangat kuat. Mereka berjumpa bukan sebagai pribadi yang menderita, tetapi pribadi yang penuh berkat. Ternyata kehadiran Maria menjadi berkat bagi Elisabet. Dan bagi Maria sendiri, Elisabet juga merupakan berkat. Perjumpaan itu tidak hanya menggembirakan kedua perempuan ini, tetapi bahkan bayi yang ada di dalam kandungan pun bersukacita dan mereka secara pribadi sudah memiliki kontak batin. Elisabet akan melahirkan Yohanes Pembaptis, dan Maria akan melahirkan Yesus. Keduanya saling mendukung untuk bisa melaksanakan karya kehendak Allah, yaitu saat perjumpaan. Allah berjumpa secara pribadi dengan manusia, dan manusia, kita semua secara pribadi bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan saudara-saudari yang terkasih, perjumpaan 2 pribadi ini kemudian menjadi berkat. Dan berkat yang mereka bawa itu kemudian menghadirkan sukacita. Inilah yang kita sebut peristiwa iman. Kalau kita bergumul dengan hidup kita sendiri, lewat persoalan-persoalan yang kita hadapi, lewat kesulitan-kesulitan yang kita terima, dan kita berhenti memaknainya hanya sebagai peristiwa manusia, bisa jadi kita merasa menjadi pribadi yang paling menderita, pribadi yang merasa dikutuk oleh Tuhan. Tetapi sebagaimana Maria dan Elisabet, ketika dia menyertakan Tuhan di dalam hidup mereka, dan dengan penuh kesadaran bahwa mereka sedang menjalani kehidupan yang penting karena mereka sedang melaksanakan kehendak Allah, maka hidup mereka itu dimaknainya sebagai berkat. Karena mereka merasa roh Allah itu tinggal di dalam dirinya dan sadar bahwa mereka membawa berkat, maka perjumpaan, kehadiran itu menjadi perjumpaan yang penuh sukacita. Kita diundang selama masa Advent ini
untuk semakin memiliki kepekaan akan kehadiran Roh Allah di dalam hidup kita. Kesadaran inilah yang mengajak kita untuk mempersiapkan hati, merayakan Natal nanti, supaya hidup kita itu bukan hidup yang penuh penderitaan sehingga kita menyesali hidup kita, tetapi justru kita sadar begitu besar kasih Tuhan kepada hidup kita, sehingga hidup kita itu menjadi berkat. Maka perjumpaan kita dengan Tuhan menjadi perjumpaan yang penuh sukacita. Maka ketika kita berjumpa dengan banyak orang, berjumpa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi perjumpaan yang penuh berkat kita juga, sehingga kita pun boleh menghadirkan sukacita. Kehadiran Yesus, kehadiran Sang Penyelamat sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nabi Mika yang hidup sejaman dengan Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa seorang perempuan akan mengandung dan kandungan dari Roh Kudus itu akan menghadirkan Sang Penyelamat. Maka maka surat kepada jemaat Ibrani pada bacaan yang kedua menyadarkan kita, kehadiran Kristus itu kehadiran yang mengantar kita kepada pribadi Tuhan. Kehadiran Kristus menjadi sangat jelas kita bisa menyapa Tuhan secara pribadi. Rasa syukur inilah yang akan kita bawa untuk mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal nanti. Maka pada sisa waktu selama 1 pekan Advent ini, kita diundang untuk bersyukur atas anugerah iman, bersyukur atas penyertaan Roh Allah di dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan semakin memampukan kita merayakan Natal tidak hanya pernik-perniknya, merayakan Natal tidak hanya pesta makan-makannya, merayakan Natal tidak hanya sukacita karena kita bisa berkumpul dengan banyak orang, tapi pertama-tama kita merayakan Natal karena kita menerima anugerah untuk bisa mengalami perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.